Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Oke teman-teman, kali ini kita akan memberikan sebuah kisah singkat, yaitu tentang Dewi Anjani. Dewi Anjani kemarin sempat diceritakan bahwasanya dia bertapa dengan Sobali dan Sugriwa demi mendapatkan petunjuk tentang musibah yang ia dapatkan. Sobali dan Sugriwa dibangunkan oleh Resi Narada untuk mengalahkan Mahesasura dan Lembusura. Lalu bagaimana dengan Dewi Anjani? Kemudian kita akan ceritakan pada kesempatan kali ini. Jom kita saksikan dan jangan lupa terus panteng sampai akhir. Kita saksikan sama-sama. Cak. Scene berubah ke atas langit, yaitu di atas awan. Batara Guru sedang berjalan-jalan dengan menggunakan lembu andini. Batara Guru memang memiliki sebuah kebiasaan, yaitu berkeliling dengan menggunakan lembu andini. Namun kemudian ketika tiba di atas situ Nirmala, Batara Guru tidak sengaja melihat Dewi Anjani yang sedang tidak mengenakan apapun, yang sedang mandi di situ Nirmala. Lalu tiba-tiba Batara Guru pun tertarik birahi dan kemudian mengeluarkan kama dengan tidak sengaja menetes ke atas daun, dan daun itu pun jatuh mengalir ke atas danau Nirmala. Daun yang tertetesi kama dari Batara Guru terus dan terus mengalir hingga sampai ke dekat dari Dewi Anjani yang sedang mandi, dan kemudian secara tidak sengaja daun itu pun tertelan oleh Dewi Anjani. Dan kemudian hal yang sangat tidak terduga pun terjadi. Dewi Anjani kemudian mengandung sebuah janin. Dewi Anjani tentu saja kaget melihat peristiwa itu, karena sejatinya dia tidak pernah disentuh oleh seorang pria pun dan masih perawan. Dan kemudian dengan cepat perutnya pun membesar karena bukan dari kama biasa. Kemudian Dewi Anjani pun yang kebingungan kembali bertapa dan meminta petunjuk kepada Dewata. Dengan bertapanya Dewi Anjani kemudian menggemparkan kembali alam kahyangan, dan kemudian Batara Guru dan Resi Narada pun langsung mencari tahu hal atau asal usul dari apa yang terjadi dari Dewi Anjani. Lalu kemudian mereka pun turun dan mengetahui hasil yang sesungguhnya, bahwasannya Dewi Anjani yang tidak sengaja telah memakan dari kama Batara Guru. Lalu Batara Guru pun bertanggung jawab dan akan mengakui bahwa itu sebagai putranya, dan kemudian Dewi Anjani akan dibebaskan dari alam dunia dan langsung dinaikkan ke kahyangan. Lalu Dewi Anjani pun diberikan tugas, yaitu untuk merawat jabang bayinya hingga jabang bayi itu dilahirkan. Dan dengan dilahirkannya jabang bayi itu nanti, Dewi Anjani bisa naik ke kahyangan. Begitulah cerita dari Dewi Anjani yang mengandung dari anak Batara Guru yang tidak sengaja kamanya ditelan oleh Dewi Anjani. Setelah sekian lama, akhirnya bayi yang dikandung oleh Dewi Anjani akhirnya lahir. Namun kejadian yang sangat luar biasa dengan lahirnya jabang bayi ini, alam pun berguncang dan dunia pun seakan ingin kiamat. Kemudian Batara Guru pun menyadari bahwa anak dari Dewi Anjani akan segera lahir, dan kemudian mengutus dari bidadari-bidadari yang ada di kahyangan untuk membantu persalinan Dewi Anjani. Lalu kemudian Batara Guru pun menjemput Dewi Anjani untuk segera naik ke kahyangan. Dan akhirnya Dewi Anjani pun melahirkan seorang bayi yang berwujud kera putih. Seekor kera ini memiliki bulu yang sangat putih dan juga berkilauan, dan kemudian Batara Guru pun menamainya dengan nama Anoman. Kemudian Anoman pun akan ditinggalkan nantinya, yaitu di alam dunia sendirian, dan kemudian akan diurus oleh alam. Anoman nantinya akan tumbuh menjadi seorang kesatria yang luar biasa dan bertemu dengan kakeknya, yaitu Resi Gotama, serta berlatih ilmu kanuragan di sana.
Dan akan tiba waktunya pula Hanuman akan datang menemui kedua pamannya, yaitu Sobali dan Sugriwa, dan ikut serta di dalam mendamaikan keduanya yang sedang berseteru. Kemudian Hanuman pun akan diberikan mandat untuk mengawal Batara Rama demi mendapatkan Dewi Sinta kembali. Begitulah asal muasal dari Anoman dan Dewi Anjani yang kemudian naik ke kahyangan beserta para bidadari dan Batara Guru. Scene berubah, yaitu di dalam Gua Kiskendha. Resi Sobali yang terkurung di dalamnya, yaitu alatan lubang dari Gua Kiskendha, dihempet oleh batu yang sangat besar oleh adiknya, yaitu Sugriwa. Sobali berusaha dengan tenang mengumpulkan tenaga dalam yang akan segera menghancurkan batu yang menghimpit lubang dari Gua Kiskendha. Dan dengan waktu yang cukup lama, Resi Sobali pun akhirnya menghancurkan batu itu dengan segenap tenaga dalam yang sangat luar biasa. Lantas yang terjadi, Resi Sobali pun dengan marah datang ke hadapan adiknya, yaitu Sugriwa. Dan benar saja, di Pancawati pun Sobali menyaksikan bahwa yang menikah dengan Dewi Tara adalah Sugriwa. Sobali pun dengan murka lalu menghajar adiknya itu hingga tak bisa berkata apapun. Sementara Sugriwa dengan kaget dan tidak percaya bahwasanya Sobali masih hidup dan tidak tahu apa yang sedang terjadi sebetulnya. Sobali pun tanpa ampun dan tanpa menghiraukan penjelasan dari Sugriwa langsung menghajar habis Sugriwa. Tentu saja Sugriwa bukan tandingan dari Sobali. Mereka pun bertengkar hebat dan kemudian dimenangkan oleh Sobali. Sobali yang lalu mengalahkan Sugriwa mengusir Sugriwa dari hutan Pancawati dan kemudian menggantung dirinya Sugriwa ke atas sebuah pohon yang sangat besar dan mendempetnya dengan kayu yang sangat besar. Dengan demikian Sugriwa tidak bisa turun dari batang pohon yang sangat besar dan digantung di atasnya. Lalu kemudian Sobali pun kembali ke Pancawati dan menikahi Dewi Tara dan membangun sebuah kerajaan di sana. Tentu saja ini merupakan permulaan dari konflik antara Sobali dan Sugriwa yang nantinya akan didamaikan oleh Hanuman, Batara Rama serta Laksmana yang sedang mencari akan kehilangan Dewi Sinta. Dari pernikahan Resi Sobali dengan Dewi Tara akan menghasilkan seorang anak yang akan diberi nama Anggada. Anggada nantinya akan menjadi satria yang gagah perkasa yang akan kemudian membantu Batara Rama demi mendapatkan kembali Dewi Sinta. Oke teman-teman, mungkin segitu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita ceritakan dan kita sampaikan memberikan pelajaran kepada kita semua. Dan bagi teman-teman yang menikmati, silahkan berikan dukungan kepada kami dengan menekan tombol like, subscribe, serta komen. Dan bagikan cerita ini sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, jangan lupa nantikan kisah yang selanjutnya, tentu saja akan menjadi semakin seru. Dan kita akan pungkas dengan tutup lawang Sigotaka. Cak.